Illegal fishing diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan peraturan nasional dan garing atau kewajiban internasional, yang dilakukan oleh kapal dengan mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional, tetapi tidak beroperasi sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut, atau ketentuan hukum internasional. Kegiatan illegal fishing tersebut dilakukan oleh nelayan-nelayan asing dari negara-negara tetangga di kawasan yang memasuki perairan Indonesia secara ilegal. Melalui berbagai modus operandi, para nelayan asing tersebut menangkap ikan di perairan Indonesia dan selanjutnya diperjualbelikan di luar Indonesia dengan keuntungan yang berlipat ganda. Penangkapan ikan secara ilegal telah merugikan negara secara finansial karena ikut menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan. Nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia antara lain berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia. Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara, dan perairan di sekitar Maluku serta Laut Arafura merupakan kawasan yang paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan illegal fishing selain dikarenakan kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis yang berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional, sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal. Kegiatan illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia yang dilakukan oleh para nelayan asing dapat dimaknai sebagai tindak kejahatan lintas negara atau transnational crime. Karena kegiatan dan jaringannya bersifat lintas batas, para pelaku yang terlibat dan berbagai aktivitasnya melampaui batas-batas negara. Kegiatan ilegal yang bersifat lintas batas ini menjadi persoalan serius bagi Indonesia. Upaya Indonesia untuk mengatasi kegiatan illegal fishing yang bersifat lintas batas ini adalah dengan melalui pengembangan kerjasama secara bilateral antara Indonesia dengan negara-negara tetangga di kawasan. Kegiatan illegal fishing yang bersifat lintas batas ini diharapkan dapat tertangani dengan baik. Studi hubungan internasional, illegal fishing dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk transnational crime. Transnational crime itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup 4 aspek, yaitu yang pertama dilakukan lebih dari satu negara, yang kedua persiapan, perencanaan, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan di negara lain, yang ketiga melibatkan organis kriminal group, di mana kejahatan dilakukan lebih dari satu negara, serta yang terakhir berdampak serius pada negara lain. Laut hayati yang ada di perairan Indonesia meliputi aneka jenis ikan, udang, dan krustasea lainnya, molusca dan teripang, cumi, sepia, bunga karang, penyu laut, mamalia laut, dan rumput laut. Adapun jenis-jenis ikan yang terdapat di perairan Indonesia meliputi ikan pelagis besar seperti tuna, cakalang, marlin, tongkol, tenggiri, dan cucut. Yang kedua ada ikan pelagis kecil seperti layar, selar, layang, teri, tembang, lemuru, dan kembung. Kemudian yang ketiga ada ikan demersial seperti ikan kakap, kerapu, manyung, pari, bawal, gulama, layur, pepere, kuniran, dan beloso. Serta yang terakhir ada ikan karang komersial seperti Napoleon, kerapu tikus, kakap merah, beronang, lencam, dan ekor kuning, udang, lobster, serta cumi-cumi. Potensi kelautan Indonesia. Terdapat 3 jenis laut yang penting bagi Indonesia untuk dikelola, yaitu yang pertama, laut yang merupakan wilayah Indonesia, meliputi wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Indonesia. Yang kedua, laut yang merupakan kewenangan Indonesia, meliputi suatu wilayah laut di mana Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat atas kekayaan alamnya dan kewenangan untuk mengatur hal-hal tertentu.
Serta yang terakhir, laut yang merupakan kepentingan Indonesia. Artinya, Indonesia mempunyai keterkaitan dengan wilayah laut tersebut, meskipun Indonesia tidak mempunyai kedaulatan atau hak berdaulat atas wilayah laut tersebut. Penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia secara ilegal atau illegal fishing mengalami peningkatan dalam beberapa tahun. Dapat dilihat pada tabel berikut. Data 5 tahun terakhir di atas terungkap bahwa aktivitas pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal asing di perairan Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Perairan di sekitar Kalimantan Barat menjadi salah satu tempat paling menarik bagi kapal ikan asing untuk melakukan kegiatan illegal fishing. Kegiatan illegal fishing banyak dilakukan di ZEE Laut Cina Selatan dan juga di sekitar perairan Kalimantan Barat sendiri. Juga menjadi persoalan serius di sekitar perairan Kepulauan Riau. Kepulauan Riau berada di antara Laut Cina Selatan, Selat Malaka, dan Selat Karimata yang memiliki 2.408 pulau besar dan kecil yang luasnya wilayahnya secara keseluruhan adalah sebesar 252.601 km persegi. Sebanyak 59% dari luas wilayah tersebut merupakan lautan dan sisanya sebanyak 5% merupakan wilayah daratan. Karena berbatasan langsung dengan negara tetangga, maka Kepulauan Riau yang memiliki perairan kaya akan ikan merupakan tempat yang paling strategis bagi terjadinya illegal fishing. Penyebab terjadinya illegal fishing yaitu yang pertama, terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, yang kedua, terbatasnya dana untuk operasional pengawasan, yang ketiga, terbatasnya tenaga polisi, perikanan, dan penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS, serta yang keempat, masih terbatasnya kemampuan nelayan Indonesia dalam memanfaatkan potensi perikanan di perairan Indonesia, terutama pada ZEE. Yang kelima, ada kebutuhan sumber bahan baku di negara pelaku illegal fishing sudah menipis akibat praktik industrialisasi kapal penangkapnya, sehingga daya tubuh ikan tidak sebanding dengan jumlah yang ditangkap. Serta yang keenam, ada kemampuan memantau setiap gerak kapal patroli pengawasan di laut dapat diketahui oleh kapal asing karena alat komunikasi yang canggih sehingga hasil operasi tidak optimal. Selanjutnya itu ada luas wilayah dan jauhnya letak pengadilan perikanan dengan lokus delikti illegal fishing yang menjadi salah satu faktor meningkatnya illegal fishing. Jadi dapat disimpulkan bahwa illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia tersebut merupakan persoalan serius yang harus diatasi tidak saja oleh Indonesia semata, tetapi juga harus diatasi melalui kerjasama bilateral. Kerjasama secara bilateral terutama dengan negara-negara tetangga di kawasan yang para nelayannya sering memasuki dan menangkap ikan secara ilegal di perairan Indonesia, dan perlu dibangun serta dikembangkan untuk menangani kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Meskipun telah terjalin bentuk-bentuk kerjasama bilateral antara Indonesia dengan beberapa negara tetangga dalam mengamankan perairan perbatasan, namun hal itu belum dapat mengatasi persoalan illegal fishing secara optimal. Ketidakseriusan dan kepentingan nasional dari masing-masing negara tampaknya masih mewarnai penanganan kegiatan ilegal yang bersifat lintas negara ini. Oleh karena itu, kerjasama bilateral yang lebih kuat perlu dibangun, dikembangkan, dan diimplementasikan secara nyata di lapangan oleh Indonesia dan negara-negara tetangga di kawasan dalam mengatasi persoalan ini. Baik, sekian penjelasan mengenai illegal fishing dari saya. Semoga bermanfaat. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.